Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang metode teknis pengumpulan data audit lingkungan. Sebelumnya, perkenalkan, di kelompok 3 ada Aris Dewan Solihin, Varian Doko, Irwan Disinaga, Irfan Sakti Wahyu, Haniah, dan Unjum Siti Marfuah. Lanjut. Metode dan teknis pengumpulan data audit lingkungan. Yang pertama ada dengan cara checklist. Cara ini dipilih bila kita telah memiliki informasi atau data yang cukup banyak. Informasi mengenai parameter lingkungan yang diaudit diberikan dengan data atau deskripsi. Seluruh anggota tim dimintai pendapatnya dan kemudian dibuat list atau daftar parameter lingkungan. Daftar atau list ini kemudian diuji oleh tim auditor. Yang kedua ada dengan cara sampling. Cara ini dipergunakan untuk mengetahui kondisi lingkungan tertentu. Caranya adalah dengan mengambil sampel lingkungan, kemudian dianalisis di laboratorium. Cara ini pada umumnya untuk parameter fisik dan beberapa parameter biotik. Lanjutnya, ini slide berapa ini? 3 ya? Ya. Cara pengamatan. Cara pengamat ini hampir dapat dilakukan untuk seluruh parameter lingkungan. Kondisi lingkungan diamati di lapangan. Cara pengamatan masing-masing parameter tidak sama. Oleh karenanya, setiap parameter menggunakan metode penelitian yang sesuai parameter tertentu. 4. Cara interview. Cara penelitian ini digunakan khusus untuk parameter sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat. 5. Cara kuesioner. Cara ini dipergunakan untuk mengetahui perspektif dan preferensi masyarakat terhadap persoalan lingkungan yang ada di lingkungan kegiatan usaha dan sekitarnya. Cara kuesioner ini dimaksudkan untuk mencocokkan kondisi lingkungan yang diteliti dengan metode lain, yaitu sampling, pengamatan, dan pengukuran. Memberikan arahan dan petunjuk kepada auditor dalam mengisi daftar pertanyaan dan atau cara mengajukan pertanyaan. Pada metode ini, jawaban pertanyaan sudah tersedia. Contoh bentuk jawaban yang disediakan pada metode 1. Jawaban pertanyaan langsung menunjukkan pada perbedaan secara jelas dalam bentuk yes, no, unknown. 2. Jawaban menunjukkan tingkat implementasi. No action, not yes been taken. Action on progress, limit present, akuan present, not applicable. Cara pengambilan sampel di lapangan itu bisa dilihat dari gambar yang pertama ya. Itu adalah pengambilan sampel kualitas udara menggunakan alat gas dust sampler, gas impier sebagaimana tampak pada gambar ya. Kemudian yang kedua itu pengambilan sampel air biasanya dilakukan pada 3 titik, yaitu sungai tengah dan kanan dengan menggunakan alat water sampler, kemudian dimasukkan ke dalam 3 wadah. Lanjut. Oke, jadi ini adalah contoh pengumpulan data dengan checklist. Jadi pada kasus ini adalah perusahaan Astra International, di mana ini adalah form checklist ya. Dan di sini juga sudah termasuk ada assessment juga. Cuman formnya seperti ini, dan ini sudah ada assessment. Kemudian di sini juga ada yang model score seperti itu. Kemudian di sini ada lagi checklist seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ada yang simple ya, ada yang yes, no, or unknown. Nah ini di sini sudah tersedia juga. Ini adalah contohnya.
Kemudian nah ini juga ada beberapa kolom untuk pengisian untuk dokumen audit lingkungan. Oke, mungkin itu saja untuk presentasi kali ini dan akan lanjut pada sesi pertanyaan yang akan diajukan. Silahkan. Untuk pertanyaan ada 9, yaitu yang pertama, pada saat tahap pelaksanaan audit lingkungan, bagaimanakah jika ditemukan bukti audit yang tidak objektif? Lebih ke subjektifnya ya. Dan untuk yang kedua, sertifikasi apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi seorang auditor? Dan untuk pertanyaan ketiga, apa yang harus dilakukan ketika ada temuan audit? Keempat, berapa lama jangka waktu untuk menyelesaikan temuan audit? Kelima, apakah keberhasilan audit di lingkungan dapat dijadikan sebagai acuan keberhasilan pelaksanaan RKL dan RPL-nya? Keenam, apa yang harus dilakukan di tahap persiapan dan perencanaan? Ketujuh, hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam penentuan ruang lingkup audit, tujuan audit, dan kriteria audit lingkungan itu sendiri. Kedelapan, apa yang menjadi kunci keberhasilan audit lingkungan? Dan kesembilan yang terakhir, menurut pendapat kalian, hal apa saja yang harus disiapkan oleh pihak audit jika tempat yang diaudit tidak sesuai dengan undang-undang yang ada? Sekian dari pertanyaan dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Mungkin Ya, ya, sekian. ayo ditutup aja, Mbak Hania. Ya, terima kasih atas cukup sekian atas presentasi kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.